Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhala rusulih wa syara'a lana a'dhama syara'i'id din wa anzala ilaina afdhala kutubih wa akramana bi syafa'ati khairi khalqih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bolostia TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersama kembali kita berjumpa di program kesayangan kita, Titian. Bolo, saat ini kita berada di peradaban yang modern, digital, virtual, serba cepat, praktis, efisien. Nah, peradaban yang serba modern ini membuat semua orang sangat mudah untuk mengakses sebuah informasi. Tetapi tidak semua orang yang mengakses informasi itu bersikap bijak untuk berkenan melakukan klarifikasi, berkenan melakukan validasi, berkenan melakukan identifikasi, berkenan melakukan tabayun. Nah, saya akan menyajikan satu kisah yang dramatis menurut saya. Dan juga di beberapa kitab sirah nabawiyah, semisal kitab Fiqhus Sirah karya Asy-Syaikh Ad-Doktor Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Kisah ini dramatis kenapa? Karena baginda Nabi beserta keluarga dirundung rasa gelisah, resah, sedih, dan gundah gulana. Kisah ini terjadi di sekitar tahun ke-6 Hijriyah, meskipun ada beberapa sumber sejarawan muslim dalam sirah nabawiyah menyatakan di tahun ke-5 Hijriyah. Bermula dari perang melawan Bani Mustalik. Perang ini bukan perang yang hebat. Perang ini bukan perang yang besar. Tapi efek pasca perang inilah yang sangat besar. Singkat kisah, setelah perang ini usai dan kemenangan berada di pihak muslimin, baginda Nabi Muhammad SAW bersama rombongan bergerak menuju pulang ke Madinah. Dalam perjalanan inilah, jadi bolo, meskipun di Madinah mayoritas didominasi oleh rakyat yang muslim, tetapi ada saja sahabat-sahabat itu yang munafik, musuh dalam selimut. Dan yang munafik ini juga sering ikut ke medan perang, juga sering ikut pengajian baginda, juga sering ikut pertemuan-pertemuan penting dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, di antara punggawanya orang munafik di Madinah saat itu. Jadi bolo, saat itu yang membenci Islam, yang membenci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya dari golongan musyrikin, tidak hanya dari golongan kafir non-muslim. Ada juga yang munafik tadi, benci terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul itu mencari-cari celah untuk meluahkan kebenciannya kepada baginda Nabi, dan dia sadar betul Abdullah bin Ubay bin Salul ini, karena beberapa peperangan itu selalu dimenangi oleh umat Islam
sebelum perang dengan Bani Mustaliq ini ada perang Khandaq atau Ahzab, ada juga perang Quraidah, dan seringkali dimenangkan oleh umat Islam. Nah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul itu gregetan dengan kesuksesan yang diraih oleh umat Islam, dan dia mencari celah untuk melakukan sekian serangan halus. Karena dia sadar dalam The Great Story of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Muhammad Hatta dan kawan-kawan, itu kan orang-orang munafik dan mereka yang benci kepada baginda, orang musyrikin, itu sadar betul kalau mengalahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan fisik itu seringkali tak cukup efektif. Mereka mencoba untuk mengalahkan baginda Nabi, melemahkan baginda Nabi dan umat Islam dengan serangan non-fisik, dan yang dipilih oleh Abdullah bin Ubay bin Salul adalah upaya divide it impra, mengadu domba, memprovokasi, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam perjalanan pulang dari medan perang dengan Bani Mustaliq ini, si Abdullah bin Ubay bin Salul ini dapat momentum untuk melancarkan aksi adu dombanya, aksi provokasinya. Apa yang akan dilakukan oleh dia, Bolo? Jangan kemana-mana, tetap di Titian. Beberapa mereka yang benci dengan baginda Nabi itu sadar kalau serangan fisik itu tak cukup efektif. Mereka pun menggunakan serangan non-fisik. Dan ini menginspirasi tokoh munafik kondang saat itu yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mencoba memprovokasi. Pertama yang dia lakukan adalah provokasi antara Muhajir dan Ansar. Yang Ansar itu dia panas-panasi. Samin kalbak yakuluka, gedekno segawonmu. Engko lewis gede segawonmu, mangan awakmu. Besarkan anjingmu, nanti kalau sudah besar, kalau sudah gemuk, anjingmu yang akan melahapmu. Ini adalah statement kasar, menyindir orang Muhajir, dan di dalamnya ada baginda Nabi yang datang ke Madinah, kemudian dijamu secara welcome oleh kaum Ansar. Dia mencoba memprovokasi orang-orang Ansar. Dan provokasi ini tuh sampai ke baginda Nabi. Kemudian si Abdullah bin Ubay bin Salul dipanggil, "Hei, bener tak? Kamu bilang begini, begitu." "Oh enggak Nabi, sumpah saya enggak bilang." Karena kenyataannya dia mengatakan begitu, ada saksi Zaid bin Arqam yang melaporkan ke baginda Nabi, tapi dia tidak mengakui, maka Allah pun menegaskan dan turunlah ayat surah Al-Munafiqin ayat 1-8. Singkat cerita, provokasi ini tak efektif. Sampai pada kesempatan, masih dalam perjalanan pulang dari medan perang melawan Bani Mustaliq menuju Madinah, pasukan muslim ini transit, Bolo. Mendirikan tenda dan melakukan peristirahatan beberapa saat. Sampai pada kesempatan tibalah packing. Sudah ini waktunya packing, kata baginda, kita lanjutkan perjalanan. Baik, lanjut perjalanan iki, Bolo. Blek, mulai packing. Dan saat packing ini, istri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah, itu ada keperluan, sehingga beliau undur diri keluar sebentar. Nah, setibanya kembali ke titik lokasi, baginda Sayyidah Aisyah menyadari, loh, kalungku mana? Ternyata kalung beliau hilang.
Karena ini adalah pemberian dari seseorang, maka etika hadiah, karena ini hadiah dari seseorang, etika saat kita menerima hadiah adalah menjaganya, merawatnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pun memutuskan untuk menyisir lokasi tadi. Di saat umat muslim rombongan ini wis mulai packing, kate mari packingnya. Sudah ketemu kalungnya, beliau kembali ke titik tadi dan sudah tidak ada rombongan umat Islam pun dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidah Aisyah sadar, wah ketinggalan aku. Mau menyusul rombongan tidak mungkin. Beliau seorang wanita dan hari sudah hendak petang. Maka beliau putuskan pun untuk berpasrah kepada Allah, bertasbih, bertahmid, membaca doa. Tetap di lokasi itu sampai beliau tertidur. Atas izin Allah, di saat yang bersamaan ada satu sahabat namanya Sofwan bin Al-Mu'attal yang kebetulan tertinggal rombongan juga dan berada di tidak jauh dari lokasi Sayyidah Aisyah tertidur tadi. Nah, si Sofwan tadi bergerak mau menyusul rombongan muslimin, kok melihat di satu titik ada seorang wanita sedang tertidur. Beliau dekati dan Masya Allah, si Sofwan tadi langsung membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukankah ini adalah istri baginda Nabi Sayyidah Aisyah? Dengan suara yang agak tinggi dan itu membangunkan Sayyidah Aisyah yang sedang tertelelap. Sayyidah Aisyah bangun, langsung beliau merapikan diri. Maksudnya merapikan diri itu ya beliau menjaga marwah beliau, membalikkan badan. Dan Sofwan pun tahu harus bersikap bagaimana kepada istri baginda. Tanpa berkata apapun, Sofwan langsung menawarkan untanya, dibawa ke baginda Sayyidah Aisyah, dipersilakan untuk menaiki. Dan Sofwan sendiri bertindak menuntun unta itu. Sepanjang perjalanan dalam hadis Sayyidah Aisyah menyatakan Sofwan dan beliau tak ngobrol sepatah kata pun kecuali Sofwannya berzikir sendiri, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha juga berzikir sendiri selama perjalanan menyusul rombongan kaum muslimin. Dan ketika sudah mulai mendekati kaum muslimin inilah si Abdullah bin Ubay bin Salul merasakan mendapatkan biang gosip yang jos. Wah, ini gosip mantap ini. Dia langsung tanpa babi bu memprovokasi umat muslimin. Lihatlah, saksikan bahwa istri baginda Sayyidah Aisyah berdua-duaan dengan seorang pria. Wow. Gosip ini secara cepat, hoax ini, al-ifki ini secara cepat itu menghipnotis pandangan-pandangan mayoritas penduduk Madinah saat itu. Dan sejak tiba di Madinah sampai 1 bulan gosip ini terus menyebar di kalangan Madinah. Seluruh orang menggosipkan itu. Satu yang tidak tahu siapa? Sayyidah Aisyah sendiri yang tidak tahu. Kenapa kok Sayyidah Aisyah itu belum sadar bahwa beliau menjadi gosip seluruh penduduk Madinah saat itu? Jangan kemana-mana tetap di Titian. Baik jumpa kembali di program kesayangan kita Titian. Kenapa sudah sebulan berlalu Sayyidah Aisyah tak menyadari diri beliau menjadi gosip seluruh Madinah? Karena dilalah
sesampainya di Madinah dari lokasi perang melawan Bani Mustalik ini, Sayyidah Aisyah sakit berhari-hari sampai hampir 1 bulan. Sehingga beliau tetap berdiam di rumah dan tidak melakukan interaksi dengan muslimat yang lain, sehingga gosip itu pun tidak sampai ke beliau. Kemudian ketika di 3 hari di bulan terakhir, 3 hari bulan terakhir setelah sakit beliau itu sudah agak sehat, Sayyidah Aisyah ini mengajak jalan-jalan seorang sahabat wanita, Ummu Mistah ya, ibunya sahabat Mistah. Jalan-jalan. Nah, ketika jalan-jalan ini ya maksudnya berbincang polo. Ummu Mistah, ibundanya Mistah ini bilang gini, celaka Mistahnya ini. Loh, kata Sayyidah Aisyah, panjenengan ini ibunya Mistah, kok celakakan putra sendiri, gimana toh? Bukankah Mistah itu anak yang soleh? Bukankah dia ikut serta di medan perang Badar? Celakanya ini, celaka Mistah itu. Loh, memangnya kenapa Ummu Mistah? Ada apa dengan Mistahmu? Loh, panjenengan enggak tahu. Ada apa? Mistah itu kena racun provokasi dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Mistah dan beberapa sahabat lainnya, mereka yang gencar menyebarkan fitnah keji tentang panjenengan, Nyai. Loh, fitnah apa? Loh, sudah 1 bulan ini seluruh Madinah itu menggosipkan jenengan berdua-duaan dengan Sofwan bin Al-Mu'tal dalam perjalanan pulang dulu. Astagfirullah. Der. Sayyidah Aisyah serasa disambar petir di siang bolong. Langsung nangis, langsung sedih. Ya Allah, saya jadi sadar. Kenapa kok beberapa hari terakhir ini sikap muslimin, muslimat kepadaku sedikit berbeda. Bahkan aku merasa baginda Nabi pun mengalami perubahan sikap meskipun tidak signifikan. Ternyata saya sedang berselimutkan fitnah. Ternyata saya sedang menjadi gosip seluruh Madinah. Sedih Sayyidah Aisyah. Pulang Sayyidah Aisyah, kemudian matur ke sang suami tercinta baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya mohon izin untuk mengunjungi orang tua saya, Pak Abu Bakar maksudnya. Oh nggih. Sayyidah Aisyah pulang ke rumahnya Pak Abu Bakar. Begitu sampai rumah, langsung dipeluk oleh sang ayah. Pak Bakar itu meluk Sayyidah Aisyah, Duk. Dan Sayyidah Aisyah pun menangis. Ibunya juga memeluk Sayyidah Aisyah. Sabar ya Duk, sabar. Ayah, ibu, panjenengan berdua juga mendengar berita itu. Iya Duk, tapi kami tidak berani berkomentar apa-apa. Masya Allah, sedih Sayyidah Aisyah, nelangsa. Dan dalam kondisi ini, baginda Nabi Muhammad pas nyambangi ke rumahnya Pak Bakar, nyambangi istrinya. Kanjeng Nabi dawuh, ya Aisyah, qad balaghani anki kadza wa kadza. Aisyah, sesungguhnya sampai kepadaku gosip A, B, C tentang dirimu. Tapi jika engkau memang suci, yakin Allah pasti akan mensucikan engkau. Tapi jika engkau memang berdosa, segeralah bertaubat memohon ampunan Allah. Tambah nelongso lagi Sayyidah Aisyah. Nangis, beliau berlari masuk kamar memohon kepada Allah, ya Allah, mohon panjenenganlah yang saya mintai tolong. Dan tidak lama setelah itu baginda Nabi Muhammad itu tiba-tiba gemetaran badan beliau, bergetar, bercucuran keringat.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sadar niteni ben baginda Nabi bergetar mendadak, bercucuran keringat, pasti sedang ada wahyu baru yang turun kepada beliau. Maka dibiarkanlah baginda Nabi bergetar, bercucuran keringat sampai baginda Nabi itu pingsan. Setelah pingsan, kemudian dikondisikan sama Pak Bakar, lalu baginda Nabi siuman, dan ketika siuman, baginda Nabi matur ke Pak Bakar, tolong panggilkan Aisyah. Sayyidah Aisyah dihadirkan di hadapan Rasulullah, baginda Nabi langsung dawuh, "Absyiri ya Aisyah, berbahagialah wahai Aisyah. Amallahu faqad barra'aki, sesungguhnya Allah telah mensucikan engkau. Sesungguhnya Allah telah membebaskan engkau dari fitnah yang menyelimuti dirimu selama ini." Masya Allah, saweneng Sayyidah Aisyah itu. Dan kemudian baginda Nabi membacakan surah An-Nur ayat 11-20. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Al-ayah. Al-Quran surah An-Nur 11-20. Intinya adalah pembebasan kepada Sayyidah Aisyah. Saking happy-nya, saking bahagianya, ibunda Sayyidah Aisyah, istrinya Pak Abu Bakar, itu bilang ke putrinya, "Nduk, kumi ilahi ngadeko untuk baginda. Matur suwono nduk ning baginda Nabi." Sayyidah Aisyah cerdas, la akumu ilaihi wala ahmadu illallah. Mboten Bu, saya tidak akan berdiri untuk berterima kasih kepada baginda, tapi saya hanya akan memuji Allah, karena Allah lah yang mensucikan aku, yang membebaskan namaku. Sayyidah Aisyah ketauhidannya jos, ya istri Nabi Bu. Disuruh sama ibunya, matur suwun ning Nabi. Mboten Bu, saya matur suwunnya hanya sama Allah saja, karena Allah lah yang membebaskan saya. Kalau ke Nabi, Nabi pasti sayang sama saya. Itu kalau baginda Sayyidah Aisyah tersucikan. Dan di ayat 11 Quran surah An-Nur 11-20 ada perintah Allah untuk menghukum cambuk 80 kali kepada orang-orang yang gencar menyebarkan hoax. Dan di antara yang tercambuk adalah dua pria bernama sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu dan sahabat Mistah bin Utsatha, satu wanita bernama Hamna bin Jahsy. Yang kita teladani dari kisah ini Bolo adalah bahwa kita harus waspada dengan segala informasi yang mudah kita akses di era digital seperti ini. Karena efek dari salah informasi akan menimbulkan fitnah, dan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Semoga kita semuanya terselamatkan dari fitnah dunia, Allah. Dan semoga Allah melindungi kita dalam kesejahteraan, keselamatan, dan kebaikan. Matur suwun berkenan menyaksikan. Jumpa kembali di episode berikutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV